Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Aulia Rohim, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, semester 6. Saya akan menjelaskan, di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut dan menjaga keamanan laut Indonesia. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga memiliki peran dalam menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Pengelolaan dan perlindungan laut Indonesia ialah suatu hal yang penting untuk mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah laut yang besar. Oleh karena itu, peran dan kewenangan dalam menjaga laut Indonesia sangatlah vital untuk keberlanjutan ekosistem laut, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa entitas yang memiliki peranan dan kewenangan dalam menjaga laut Indonesia yang didasarkan pada dasar hukum yang kuat, yaitu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di mana undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pelestarian lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, serta penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Serta salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah penegasan bahwa laut Indonesia dianggap sebagai warisan nasional yang harus dijaga, dimanfaatkan, dan dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa. Salah satu entitas yang tadi saya bilang yang memiliki kewenangan utama dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang bisa disingkat KKP. KKP ini sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengordinasikan, dan melaksanakan program pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagai bagian dari tugasnya, KKP ini melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya laut, mengembangkan rencana pengelolaan wilayah perikanan, serta memastikan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Selain KKP ini, ada Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, memiliki peran yang sangat penting juga dalam menjaga kelautan Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pertahanan laut guna menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, keutuhan wilayahnya, dan keamanan lautnya. Dalam konteks ini, TNI Angkatan Laut bertanggung jawab atas pengamanan perairan nasional, penegakan hukum di laut, serta melakukan patroli dan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan laut di Indonesia. Selain KKP dan TNI Angkatan Laut, kita juga memiliki Bakamla, yaitu Badan Keamanan Laut. Ini memiliki peran dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Bakamla juga merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keamanan laut wilayah perairan Indonesia. Bakamla ini juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelanggaran hukum di laut, termasuk juga penyelundupan, pencurian ikan, dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan kepentingan nasional. Selain entitas pemerintah, masyarakat sipil juga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap menjaga kedaulatan laut Indonesia. Program-program pengelolaan sumber daya kelautan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal, seperti pengelolaan kawasan konservasi laut dan penegakan hukum adat laut, merupakan contoh bagaimana masyarakat Indonesia dapat turut serta dalam menjaga kelestarian dan kedaulatan laut Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban internasional dalam menjaga lautnya sesuai dengan hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut terdapat pada UNCLOS tahun 1982. UNCLOS ini sendiri memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara-negara pesisir dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Indonesia sebagai negara anggota UNCLOS memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara sumber daya laut di zona ekonomi eksklusifnya atau ZEE dan wilayah perairan lainnya di bawah yurisdiksinya atau di bawah kedaulatannya.
Dengan dasar hukum yang kuat, serta peran dari berbagai entitas pemerintah dan masyarakat sipil itu sendiri, menjaga kedaulatan laut Indonesia menjadi sebuah tanggung jawab bersama untuk melanjutkan ekosistem laut, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat, baiknya di bidang kelautan. Melalui upaya bersama ini, diharapkan laut Indonesia dapat terus menjadi sumber daya yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi masa depan. Baik, kemudian ada beberapa juga poin yang mesti diingat ataupun diketahui dari pengembangan dari kelautan ini sendiri, yaitu yang pertama adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengelolaan sumber daya dari kelautan dan perikanan merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan industri perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki tugas besar dalam merumuskan kebijakan yang mengatur penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan pelindungan habitat laut. Untuk memastikan pengelolaan yang efektif, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap stok ikan dan kondisi ekosistem laut. Mereka juga mengadakan survei dan penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi tren dalam populasi ikan dan pola penangkapan yang berlebihan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga aktif mengembangkan rencana pengelolaan wilayah perikanan yang mencakup penetapan zona penangkapan ikan, pembatasan alat tangkap yang dapat digunakan, dan pengaturan kuota penangkapan. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa ekosistem laut agar tidak merusak pemilihan jaring yang tidak merusak terumbu karang atau tidak menangkap ikan yang belum dewasa secara berlebihan. Di samping itu juga, Kementerian Kelautan Perikanan juga mendukung pengembangan budidaya perikanan sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan alami. Mereka memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani ikan untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan dan diversifikasi jenis usaha perikanan. Budidaya perikanan ini tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan sumber daya ikan saja, tetapi menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Kemudian pada poin kedua, pelestarian lingkungan laut rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk pencemaran, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan serangkaian upaya pelestarian lingkungan laut yang meliputi pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan rehabilitas ekosistem terumbu karang. Salah satu aspek penting dalam upaya pelestarian lingkungan laut adalah pengendalian pencemaran laut. Kementerian Kelautan Perikanan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengawasi kegiatan industri yang berpotensi mencemari perairan seperti pabrik, pengelolaan limbah, atau pabrik kimia. Mereka menerapkan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan oleh industri tidak merusak ekosistem laut dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakan sumber daya laut. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengelola program pengelolaan limbah laut yang bertujuan untuk membersihkan sampah, plastik, dan limbah lainnya yang mencemari pantai dan perairan laut. Program ini melibatkan kerjasama dengan komunitas lokal, organisasi lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pembersihan pantai secara teratur dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Di samping itu juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang rusak akibat aktivitas manusia. Mereka melakukan pemulihan terumbu karang yang mati dengan menanam bibit karang dan menciptakan taman terumbu karang buatan. Program ini tidak hanya membantu memulihkan ekosistem yang rusak, tetapi juga menciptakan habitat baru bagi berbagai jenis biota laut. Kemudian poin yang ketiga, pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan laut Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara aktif mendorong praktik-praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, serta mempromosikan teknologi budidaya perikanan yang efisien. Salah satu yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah membatasi jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan agar tidak merusak habitat laut dan tidak menangkap ikan secara berlebihan. Mereka juga menerapkan
sistem kuota penangkapan untuk mengatur jumlah ikan yang dapat ditangkap dalam satu periode waktu tertentu. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, Kementerian Kelautan Perikanan juga memberikan dukungan kepada petani ikan untuk mengembangkan budidaya perikanan yang ramah lingkungan. Mereka memberikan pelatihan tentang teknik budidaya yang efisien dan memberikan bantuan finansial untuk membangun sarana budidaya seperti karamba, jaring, apung, atau tambak terkontrol. Dengan demikian, petani ikan dapat meningkatkan produksi perikanan tanpa merusak ekosistem laut atau mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan alami. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.